Saudaraku seiman, kita harus menyadari dulu bahwasanya mungkin tema ini bukan tema yang baru. Selain kami sudah sering membahasnya, juga mungkin para ustadz-ustadz, para kiai, para masyayikh, ulama-ulama kita sudah membahas masalah kematian, tidak asing. Dan Anda pun tahu itu, ya, masalah kematian. Lalu kenapa kita mengulangi tema ini? Karena kita ingin menjalankan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang masyhur sekali, dan hadis ini memang perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak mengingat kematian itu. Sabda beliau yang masyhur, dan hadis ini hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi dan dihasankan oleh Syekh Albani, yang berbunyi, kata Nabi SAW, "Akthiru dzikra hadhimil ladzati fa innahu ma dzakarahu ahadun fi diqin minal 'aishi illa wasi'ahu wala fi sa'atin illa dayyaqahu alaihi." Artinya perbanyak, kata Nabi SAW. Jadi beliau sendiri memang memerintahkan umatnya akthiru, perbanyak. Sering sampaikan ceramah-ceramah wahai para dai tentang kematian. Seringlah wahai umat Islam mendengarkan dari para dai dan para ulama tentang kematian. Seringlah baca buku, seringlah lihat fakta tentang kematian, seringlah ziarah kubur, lihat kuburan tersebut. Kalau ada keluarga yang meninggal, datang, lihat bagaimana dia yang tadinya sempat berbicara dengan kita, dia juga manusia biasa seperti kita, punya mata, punya telinga, punya angan-angan, punya segala macam suka duka kehidupan, sekarang sudah tergeletak dan tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Dia tinggal turut untuk dibungkus dengan kain kafan, kemudian dibawa, disolati, lalu dibawa ke kuburan, dan setelah itu sudah selesai urusannya dengan rumahnya, dengan sepatunya, dengan pakaiannya, dengan kendaraannya, dengan keluarganya, dia sudah tertutup. Orang akan mengenang dia sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan setelah itu. Apalagi kalau kita sudah bicara regenerasi. Sekarang teman-teman yang mengikuti acara kita ini, saya tanya, apakah Anda pernah mengenang kakeknya kakek Anda? Ya, kakeknya kakek Anda. Neneknya nenek Anda misalnya, atau kakeknya ayah kita saja, atau neneknya ayah kita, atau kakek ibu, nenek ibu. Mungkin Anda tidak mengenang, karena mungkin Anda tidak hidup bersama dia, dia sudah meninggal sebelum Anda datang. Yang mengenang dia siapa? Mungkin anaknya di bawah dia. Kalau sudah cucunya mungkin, tapi sudah lebih kecil persentasenya. Di bawah lagi kayak kita, itu sudah mungkin sudah melupakan. Karena memang kita tidak pernah interaksi sama, kita tidak tahu orangnya siapa. Mungkin pun kalau ada foto, mungkin kita cuma lihat fotonya saja. Dan kebanyakan zaman dulu yang meninggal, mungkin belum ada foto bahkan, gitu kan. Kita cuma tahu, oh kalaupun disebut namanya, oh ada kakek namanya si fulan, sebatas itu saja. Ini kalau kita bicara di atas, artinya apa? Makin ke dalam generasi ini, makin lahir generasi, kita pun begitu nanti. Kalau kita di posisi kakeknya, kakek dari cucu kita yang kesekian itu, kita sudah tidak dikenang lagi. Kecuali Anda memang memiliki amal-amal saleh, Anda memiliki buku yang memang bermanfaat bagi umat, amal jariah, Anda punya pesantren, Anda punya masjid, Anda punya sesuatu mungkin yang mungkin bisa membuat orang mengingat itu. Tapi kalau setelah itu sudah tidak lagi. Jadi teman-teman sekalian, kita akan dikenang oleh orang-orang sebatas beberapa waktu. Setelah itu selesai. Ya. Kecuali sekali lagi saya katakan tadi, Anda punya amal-amal saleh, amal jariah yang memang bisa itu membuat orang jadi ingat Anda, gitu kan? Bukan di sini maksudnya ingat ini supaya kita menjadi riya, karena sudah tidak ada lagi orang yang mati. Tapi maksudnya begitulah kehidupan dunia ini, hanya sebentar. Semua yang selama ini Anda banggakan, rambut yang indah, paras wajah yang mulus, kulit yang putih bersih misalnya, badan yang kekar, badan yang indah langsing kalau wanita, berbentuk dan segala macam kalir. Ini hanya sekedar kehidupan dunia. Kalau Anda meninggal, hari ini Anda berinteraksi, keluar dari rumah ada tabrakan, Anda tidur tiba-tiba sudah tidak bangun lagi, tiba-tiba Anda kena jantung, tiba-tiba dan seterusnya, maka Anda akan meninggal dunia. Setelah itu, semua itu akan menjadi warisan semua. Nggak ada lagi udah. Dan orang hanya mengenang, oh ini bajunya si fulan. Istri Anda, suami Anda menangis hari pertama, hari kedua, seminggu, sebulan, setahun. Setelah itu akan meredah kan persentasenya, gitu kan. Dan betul yang Nabi SAW bahasakan. Kalau orang meninggal dunia,
maka akan ikut ke kuburan bersamanya 3. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Serta akan pulang 2. Ya. Akan pulang 2. Yang pulang adalah keluarganya. Secinta apapun istri anda kepada anda, suami anda kepada anda, orang tua anda kepada anda, ya, anak anda kepada anda, sahabat anda kepada anda, tetap mereka paling lama setengah jam. Kalau ada yang mau lama pun 1 jam mungkin di kuburan selesai, tapi nggak bakal mungkin nginap. Gak ada lagi istri kita mau tidur di sebelah kita masuk ke liang lahat, nggak ada. Suami mau tidur nggak ada. Anak mau tidur sama orang nggak ada. Mereka pulang. Itu sudah sunnatullah, sistem yang sudah Allah buat. Nggak bisa keluar dari itu. Ya. Jadi akan pulang mereka. Istri kita bisa menikah sama orang lain, suami kita bisa menikah sama orang lain, anak-anak sibuk dengan kegiatannya, sahabat juga kembali kepada aktivitasnya, dan seterusnya. Yang kedua, harta. Mobil anda Ferrari, Alphard, mobil apa saja yang mewah-mewah, semuanya hanya akan ya sampai di depan pagar kuburan. Selesai. Habis itu dibawa pulang jadi warisan. Nggak ada mobil orang masuk ke liang lahat dimasukkan ke dalam. Apa juga fungsinya? Nggak berfungsi. Ya. Dan tinggal yang ketiga kata Nabi SAW, amalnya. Sholat, puasa, zakat, sedekah, zikir, berdoa, silaturahim keluarga, jenguk orang sakit, ya, jihad, menuntut ilmu, dan seterusnya. Nah ini yang tinggal bersama kita nih. Yang selama ini kita jadikan ini ya, hal yang disepelekan. Sholat asal jadi, puasa kapan ada kesempatan, sedekah perhitungannya luar biasa. Padahal semuanya itu yang dia butuhkan. Ya. Jadi perlu teman-teman sekalian kita membahas tema seperti ini. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi memang dia fakta yang banyak terlupakan oleh orang. Perhatikan, kalau anda mengatakan lalu apa manfaatnya Ustaz? Kita menyebut kematian nanti kan kita jadi takut. Ini yang Nabi SAW sebutkan. Perbanyak ya mengingat pemutus kelezatan atau kematian. Saya kelezatan dunia ya. Karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, dia lagi susah, lagi ada musibah, lagi ada cobaan. Kalau dia ingat mati, apa yang terjadi? Maka ia akan merasa lapang. Oh, saya toh juga akan mati. Seberat apapun penyakitnya, gitu kan? Seberat apapun gangguan orang lain, ya. Mati membuat semua jadi lapang dari musibah-musibah tersebut. Kita tahu kalau orang beriman di akhirat kita akan bisa menerima ya, apa yang merupakan hak kita yang masih ditahan oleh orang lain misalnya, ya kan? Kemudian juga kata Nabi SAW, dan jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya lapang, dia lagi sehat, lagi kaya, lagi senang, lagi segala macam, maka ia ya tidak akan tertipu dengan dunia sehingga lalai akan akhirat. Maksudnya dia nanti begitu rumahnya mewah, mobilnya bagus, prestasinya luar biasa, menjulang tinggi ke langit, toh juga saya akan mati. Mau dibawa kemana? Sekarang orang yang punya harta triliunan, teman-teman sekalian, dia mau kemanakan hartanya itu? Nah dia makan, kita makan berapa sih? 1 piring? Sekali makan kita bicara. 2 piring itu udah kenyang. Ya, udah kenyang. Anggap kita makan 2 piring, mungkin 1 piring nasi sama lauknya, 1 piring makan buah-buahan. Mungkin dengan 2 jenis minuman 1 kali makan. Anggaplah itu 1 kali makan. Pagi, siang, malam orang makan 3 kali. Ada juga orang yang makan. Kayak saya, alhamdulillah makan sehari 2 kali saja. Tapi ada orang makan 3 kali sehari misalnya. Oke, dia setelah itu, berapa banyak yang dia bisa makan? Kalau dia datang ke satu restoran besar pun, dia tidak bisa makan semuanya. Di rumahnya penuh dengan makanan, dia tidak bisa makan semuanya. Dan mungkin bisa gitu. Baju yang kita bisa pakai, berapa lembar sih? 1 baju kaos dalam, 1 baju luar, gitu kan, yang dipakai sama dia. Udah, mungkin kalaupun musim dingin jaket, habis itu 2-3 lembar. Dia nggak bisa pakai 10 lembar baju, nggak bisa jalan, berat. Dia punya mobil, berapa mobil dia bisa pakai secara sekaligus? Paling cuma 1. Kalau dia punya 10 mobil, berarti dia butuh 10 hari. Hari ke-11 baru dia bisa kembali ke mobil pertama. Itu juga dengan yang lainnya. Jadi sangat terbatas sebenarnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah membuat itu di depan mata kita, teman-teman sekalian, agar kita menyadari tentang masalah ini. Ya. Jadi membahas tentang masalah kematian bukan menakut-nakuti, tapi memang dia sebuah solusi dari permasalahan, salah satunya ya,
solusi dari permasalahan. Kalau kita sedang lagi sedih, kita akan terhibur dengan mengingat kematian, toh saya juga akan mati. Kalau sedang lapang, kita jadi tidak terlalaikan. Kita jadi ingat, oh ini hati-hati, jangan sampai kita jadi lupa. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia terkenal dengan Talha al-Khair, Talha al-Jud, ya. Talha yang sangat dermawan, yang sangat baik, suka sekali bersedekah. Satu kali pernah kedatangan rezeki banyak sekali, pas dia gelisah nggak bisa tidur. Maka istrinya tanya, kenapa wahai suamiku? Ada apa? Adakah kesalahan yang saya lakukan atau saya sama anak-anak lakukan? Ya, dia bahasakan kami lakukan. Kata Talha, tidak sama sekali. Kau sebaik-baik istri. Maksudnya kau tuh setia, kau baik, kau selalu berusaha untuk menghibur suami. Jadi wanita yang memang mengejar akhirat dari suami. Namun ada sesuatu yang mengganggu aku berhubungan dengan hubunganku sama Tuhanku. Kata istrinya, apa? Dia bilang, harta yang datang kemarin ini, penuh sekali harta datang kepada kita. Tidak seperti biasanya seperti ini. Dan ini membuat aku jadi takut dihisab sama Allah. Istrinya yang salihah, yang menyadari juga akan ada hari pulang kepada Allah, dia mengatakan apa? Wahai suamiku, kenapa engkau jadi beban pikiran? Udah enggak usah pikirkan. Berikan kepada kaum kerabatmu. Dalam riwayat lain, bagikan saja kepada kaum muslimin yang butuh. Maka tanpa menunda, Talha pun memanggil kaumnya, kemudian membagikan. Dan istrinya sempat tanya pelayannya, berapa yang dia bagikan? Kata pelayannya, 400.000 dirham. Miliaran uang dihabiskan. Dia tidak mau uang itu menjadi beban buat dia, dan sementara dia masih punya peluang untuk melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan. Ya.